Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, Sanovia Aprilia senang sekali dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam program Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berdialog bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Oke, sudah hadir pemirsa sejumlah narasumber di studio kami. Langsung saja kita menyapa narasumber kita pemirsa. Ada Ibu Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Ibu Eni Suhaidi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah bosan melihat kecantikannya ya, luar biasa. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir kembali Ibu, pastinya siap memberikan informasi kepada pemirsa semuanya Ibu Eni ya. Oke, selain ada Ibu Eni, pemirsa di sini juga hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, ada Ibu Siti Komaria. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir siap memberikan informasi ya. Ini terkait dengan bidangnya Ibu ya Bu ya, yang saat ini sedang difokuskan. Selanjutnya pemirsa, hadir juga di sini ada Ibu Tuti Widiastuti selaku Kuwu Purbawinangun, Kecamatan Plumbon. Apa kabar Ibu Kuwu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Bu sudah hadir jauh-jauh ya Bu dari Purbawinangun ya. Oke, untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan berdialog terkait dengan program yang sedang difokuskan dari bidang pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender. Selanjutnya kita akan tanya lebih jelasnya nih ya. Ibu, di dinasti Ibu sekarang ini sedang fokus program apa sih Bu di DPPKB P3A Kabupaten Cirebon nih? Kalau program kayak kemarin itu kan kita sudah bicara masalah pengendalian penduduk sama keluarga berencana ya, terkait dengan sekolah siaga kependudukan sama bagaimana kita untuk pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, karena di kita ada 4 bidang, ini 2 bidang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan ya tupoksinya adalah bagaimana peran perempuan dalam segi baik itu segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi, baik itu peningkatan untuk peran perempuan di publik maupun di parlemen gitu. Jadi kegiatannya ya alhamdulillah banyak. Selalu gitu. banyak ya Bu ya. Bagaimana supaya perempuan itu setara dengan laki-laki. Itu dia ya. Tidak kalah dengan laki-laki. Tidak kalah dengan laki-laki ya. Oke, ini khusus untuk kesempatan kali ini di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender ya Bu ya. Betul. Oke, bersama Ibu Om, Ibu M, kalau di bidangnya Ibu nih fokus tentang apa sih Bu? Program yang saat ini sedang dijalankan nih. Siap. Kalau dari pemberdayaan perempuan karena kita melihat dari kondisi di Kabupaten Cirebon juga masih banyak kekerasan di perempuan dan anak mungkin. Jadi kita ini kegiatan di DRPPA yaitu Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Oke, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ya. Sedang fokus untuk program ini Bu? Udah fokus untuk di tahun sekarang. Oke, sebenarnya apa sih Bu untuk DRPPA ini? Ini banyak yang belum tahu, ini sebagai informasi bisa dijelaskan monggo. Bagaimana Ibu? Jadi kegiatan kami itu kan terkait dengan 5 arahan ya, 5 arahan Presiden saat itu di antara 2000 sampai 2024 adalah 5 arahan Presiden ke Kementerian PPA. Dari Kementerian PPA tentunya diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten. Pertama adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor kewirausahaan. Kedua, bagaimana peningkatan perempuan dalam pendidikan pengasuhan anak. Ketiga, mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, menurunkan pekerjaan anak. Dan tentunya kelima, menurunkan perkawinan anak. Nah, ini dari 5 arahan ini yang ada terkait dengan di PPUG adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam pemberdayaan di masyarakat. Dari kita tahu bahwa Kabupaten Cirebon termasuk yang luas ya, ada kurang lebih 1070 luasnya kilometer persegi, ada 40 kecamatan, 424 desa, dan jumlah penduduknya tahun 2023 yang tercatat di BPS itu kurang lebih 2.360.441. Di antaranya laki-laki dan perempuan ini hampir seimbang, Mbak Nopi, karena laki-laki kurang lebih 1.190.000, sementara perempuan 1.640.000-an. Jadi hampir seimbang, hanya memang perempuan itu tanpa disadari ternyata masih sedikit tertinggal dari laki-laki. Makanya inilah yang menjadi
tugas kita bagaimana untuk meningkatkan peran perempuan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun di bidang sosial ekonomi dan politik. Oke, tentunya. ini yang melatar belakangi ya Bu ya. Jadi Betul. sampai adanya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ya. Ya. Ini program pemerintah daerah atau program pusat sih Bu Kadis? Jadi kalau kita program itu kan ada program nasional, ada inovasi dari APBD 2 dari Pemda gitu ya. Tentunya ini kita karena kan kegiatan itu kan sesuai dengan nomenklatur Kemendagri gitu kan. Jadi kita kegiatannya untuk peningkatan pemberdayaan perempuan itu ada beberapa kegiatan, ada beberapa program, diantaranya ada kita mengadop dari provinsi yaitu Sekolah Perempuan Jawa Barat saat ini ya iya, namanya. iya, Kalau iya. dulu itu kan sekolah Sekoper. perempuan gapai cita-cita gitu kan, Iya. Sekoper Cinta. Kalau Iya. sekarang itu Sekolah Perempuan Jawa Barat. Kemudian kita juga ada yang namanya P2WKS, peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera, dan yang ketiga ini kita sebagai pilot project adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dua desa, Desa Purbawinangun yang alhamdulillah Ibu Kuwunya sudah hadir, yang Langsung satunya hadir di Desa sini Babakan. Buku gitu. Tuti nih ya. Ini berarti sebagai desa percontohan ya Bu ya? Betul, sejak tahun 2022. Oh, berarti ini program ini sendiri ini berlangsung sejak tahun 2022. 2022 karena awalnya itu kan launchingnya itu di Indramayu. Tanggal 18 Oktober 2022 launching oleh Kementerian PPA, di situ juga hadir Ibu Gubernur, Pak Bupati, kemudian kita komitmen di situ di Indramayu bahwa Kabupaten Cirebon ini dari 2 desa sebagai pilot project yang dibiayai oleh Kementerian PPA, semua komitmen 40 kecamatan itu akan menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Oke, apa sih istimewanya Bu dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak? Silakan Bu Om. Ya, siap. Kalau di DRPPA kita sendiri ada 10 indikator yang harus dilaksanakan di desa tersebut. Di antaranya itu ada data terpilah. Dan di situ ada data terpilah itu kita sebenarnya kalau kita konsen di desa itu yang untuk mendata di data terpilah itu sangat bagus sekali untuk penganggaran untuk kedepannya supaya perempuan dan anak itu bisa mewakili dan bisa terwakili gitu. Sepertinya itu. Seperti Indikator-indikator ya Bu ya? indikator ada 10 indikator tersebut. Di antaranya yang pertama itu data terpilah yang sangat data yang di awal itu yang dari desa itu yang nanti akan bisa terpilah gitu, semacam kayak data perempuan pola keluarga, perempuan pemintas kekerasan, perempuan pemintas bencana, seperti itu. Waduh, ini sebagai desa percontohan di Desa Purbawinangun ya. Ini buku bisa disampaikan Ibu, ini untuk mempersiapkan itu semua bagaimana sih Bu? Siap. Untuk mempersiapkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kami pertama-tama jujur aja kaget gitu ya. Kaget. Mampu tidak desa saya jadi pilot project, dan alhamdulillah binaan dari dinas terus membina ke desa kami, akhirnya terlaksananya pembentukan relawan sapa. Itu Relawan ujung Sapa. tombak dari DRPPA itu ada 10 relawan sapa yang benar-benar orang pilihan, yang benar-benar turun ke masyarakat sebagai polisinya perempuan gitu Oke, loh. yang dilakukan apa Bu dari relawan Sapa itu Bu? Jadi sosialisasi di saat kita rakor PKK, Musrembang Des, Posyandu turun semua relawan sapa sambil membawa spanduk bahwa desa kami, desa kita ini merupakan desa pilot project Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Akhirnya alhamdulillah dengan wadah DRPPA ini sedikit demi sedikit warga itu punya keberanian. Contoh, ada kekerasan di rumah tangga kayak debat sedikit aja udah langsung ke sekretariat. Oke. Jadi mempunyai wadah, mereka merasa terlindungi gitu loh. Gitu, jadi alhamdulillah manfaatnya banyak sekali. Sangat terasa ya Bu dampaknya nih ya? Sangat terasa. Untuk warga di Iya, wilayah Ibu. betul. Jadi Bapak perempuan juga 30% kita libatkan di setiap musrembang. Pokoknya kegiatan di desa ada forum anak. Mereka punya SK di SK-kan, kita punya perdes DRPPA, perdes perkawinan di bawah umur. Jadi saya tidak akan menandatangani
jika perkawinan itu di bawah umur 19 tahun atau 20 tahun. Oh yes, ini ada komitmen Ibu ya. Komitmen, silakan melewati sidang. Kemarin ada satu lagi Bu, ternyata namanya kecelakaan susah ya. Oke. Ngeremnya, akhirnya kecelakaan terjadi itu lewat sidang akhirnya Oh, oke, sudah oke, berfungsi oke. tuh perdes tuh. Dispensasi. Alhamdulillah. Siap. Oke, Bu, tadi kan disampaikan oleh buku ada pembinaan yang dilakukan dari dinas ya, Bu ya. Iya. Apa sih pembinaan yang diberikan kepada warga ini, Bu? Mangga Bu Iya. Kadis. Ya ini kan terkait dengan kalau sudah komitmen dengan DRPPA itu kan kegiatan dari 10 indikator itu yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan diantaranya pertama adalah bagaimana pengorganisasian di desa tersebut. Pengorganisasian ini apakah kalau di desa itu kan ada namanya jamiah, ada KWT gitu ya Bu ya. Itu yang lebih aktif lagi setelah menjadi DRPPA. Kemudian juga ada peningkatan kewirausahaan. Kewirausahaan kita juga ada yang namanya industri perumahan gitu. Nah, ini kita tidak bekerja sendiri, tentunya dengan OPD-OPD yang lainnya, OPD terkait. Misalnya ada dari Disnakertran, karena di situ juga kan Disnakertran sosialisasi juga terkait dengan pada saat ada tenaga migran yang keluar negeri gitu. Ini iya. bagaimana anak-anaknya supaya mendapatkan pengasuhan yang baik. Itu berarti si perempuannya kembali lagi di awal mungkin ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk peningkatan peran perempuan ini kan kepala keluarga itu kan tidak hanya laki-laki. Kita ada yang dari 2.360 itu 167.000 diantaranya adalah kepala keluarga perempuan. Nah, kepala keluarga perempuan inilah yang kita coba dengan sedikit-sedikit gitu, tahun ke tahun kita openi untuk mereka diberikan pelatihan skill, pelatihan baik itu pelatihan untuk peningkatan ekonomi, untuk kesehatan maupun untuk Ini untuk pendidikan. orang tua tunggal diberikan kemandirian, pelatihan keterampilan begitu ya Bu ya. Pelatihan, ya. Oh, oke, luar biasa nih. Ini termasuk tugas mulia ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Dan direspon juga oleh warga dengan sangat antusias nih ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi pemirsa perbincangan kita terkait dengan program-program yang ada di DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus jeda, tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berdialog bersama dengan DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Ini khusus untuk bidang pemberdayaan perempuan dan pengawas utamaan gender ya. Bersama dengan Bu Kadis, ada Ibu Kabit, Ibu Oom dan juga Bu Tuti ya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Ini sudah 2 tahun berjalan ya Bu ya, dari 2022 ya program ini. 2022 akhir ya, karena baru launching Oktober. Oke, jadi selama perjalanannya bagaimana Bu sampai tahun 2024 ini update-nya Bu Kadis? Ya, jadi selama 1 tahun penuh itu kan kegiatannya full itu dari Kementerian PPA. Kementerian PPA full kegiatannya di desa, anggarannya itu dari Kementerian PPA untuk kegiatan yang DRPPA itu. Kita tentunya sebagai penanggung jawab dari kegiatan itu ada yang namanya fasilitator daerah untuk DRPPA ini, dan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon ada 4 fasilitator yang selalu mendampingi setiap kali ada program kegiatan yang untuk 2 desa itu. Kegiatannya banyak, diantaranya tadi selain memberikan pelatihan untuk skillnya, keterampilan juga untuk menambah wawasan dan pembentukan misalnya pembentukan forum anak yang tadinya belum ada menjadi ada, kemudian juga ada untuk taman ramah anak yang tadinya enggak ada menjadi ada. Jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya belum tahu masyarakat ibu-ibunya di situ dengan diberikan pelatihan akhirnya bisa dan jadi terampil, dan bahkan hasil dari pelatihan ini bisa sampai sudah dijual lewat online ke toko-toko. Bernilai ini ya ekonomi ya Bu ya? Betul, untuk peningkatan ekonomi. Ini berarti kreativitas juga sangat diperlukan ya Bu ya? Ya. Oh, respon dari warga bagaimana sih Bu Om saat memberikan informasi terkait adanya program yang sangat luar biasa ini Bu Om?
sangat antusias sih untuk masyarakat yang tadinya nggak tahu, seperti yang tadi dibicarain sama Bu Kades, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa itu, terus jadinya yang tadinya penjualannya hanya yang sekedar di lingkungan rumah sekarang udah bisa online gitu. Kita adain sosialisasi dan pelatihan misalkan e-commerce gitu. Jadi untuk kewirausahaan melalui internet online gitu. Jadi semakin banyak mungkinnya Bu ya. Manfaatkan media sosial juga ya Bu untuk berjualan nih ya. Oke, di e-commerce juga ini kan memang sekarang sudah eranya Bu ya. Sudah eranya itu. Jadi harus dimanfaatkan. Itu juga diberikan pelatihan seperti itu Bu. Itu juga diberikan pelatihan. Selain e-commerce juga kita melatih public speaking karena supaya yang perempuan-perempuan yang tadinya malu-malu ini ya Bu. Sekarang jadi bisa mengapresiasikan Lebih pede lagi. Lebih pede, lebih berani. Oke. Karena itu nilai jualnya Bu ya. Iya, Tadi juga dituntut untuk lebih kreatif ya, terampil, mandiri. Oh, itu beberapa aspek yang mendukung ya Bu Kadis ya. Sulit tidak sih Bu ini untuk warga di wilayah Ibu Tuti ini ya untuk bisa mengajak lebih bersemangat lagi Bu Tuti, bagaimana khususnya perempuan-perempuan di sana? Alhamdulillah di warga Purbayanangun sangat antusias. Terbukti kita sukses di DPR PPA. Ya Purbayanangun saya bilang sukses lah. Karena yang tadinya benar kata Bu Kadis tadinya nggak ada, kita jadi sekarang punya lapangan bola. Karena tuntutan forum anak, harus kita fasilitasi forum anak. Lapangan bola, terus sekretariat relawan Sapa, kita sudah ada. Terus kemarin terakhir public speaking, relawan Sapa 10 orang ini kita kasih pelatihan public speaking, jadi mereka yang tadinya diem aja jadinya Aktif ya Bu? bisa bicara di depan forum gitu. Jadi alhamdulillah mereka sangat happy gitu ya, karena tidak ada beban, merasa dapat ilmu gitu. Iya. Yang positif Jadi apalagi. kemarin juga ada studi banding dari linknya kementerian, datang dari Garut, dari Bandung Barat ke desa kami. Jadi mereka lihatnya di Google gitu, dari linknya kementerian PPA. Oke. Di Kabupaten Cimahi ada berapa banyak nih Bu yang jadi desa percontohan selain di desa Purbawinangun ini? Tadinya baru 2 ya, baru 2 percontohan yang dibiayai oleh Kementerian PPA. Kemudian kami akhirnya menginisiasi dari anggaran PIK dari APBD 2. Sekarang sudah ada 14 desa ya. Sudah ada 14 desa yang saya sih kalau saya dirasakan kurang ya, tapi insya Allah nanti tahun depan, tahun-tahun berikutnya. Oke, kita kan ada 412 desa. 420. Iya gitu ya Bu ya. 420. Sisa lain-lainnya bagaimana untuk ikut bergabung untuk ada di program ini Bu? Ya, makanya kan sebetulnya nanti mungkin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena kan anggaran desa itu bisa untuk kegiatan DRPPA juga. Dan ini mungkin ke depan insya Allah dengan kita berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait, jadi anggaran itu kan bukan hanya yang ada di kami, tentunya yang ada di BPMPD, di pemerintahan desa juga itu bisa dilaksanakan untuk DRPPA. Yang jelas bahwa kita koordinasi dengan provinsi, dengan pusat, jadi DRPPA itu tidak sendiri. Jadi kita digabungkan dengan Sekolah Perempuan Jawa Barat, digabungkan dengan P2KSS, digabungkan dengan DRPPA. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, nanti anggarannya kalau kita kan satu dinas untuk menganggarkan 424 data harus berapa itu kan. Jadi sangat besar sekali ya Bu ya. Sementara kan Kuwu itu desa kan sudah ada ya, ada anggaran apa. Jadi mungkin nanti bisa dianggarkan dari desa. Jadi bisa bareng-bareng gitu Bisa ya. bareng-bareng. Untuk kebaikan bersama Hukumnya juga. Perdes. Oh ya begitu Bu. Dengan Perdes kita bisa memakai anggaran dana desa aman gitu ya. Karena dasar hukumnya ada. Jadi kita tahun pertama dari kementerian, tahun kedua kita menganggarkan dari anggaran dana desa. Pertama kita 10 juta, itu hanya untuk pemberdayaan Bun. Kalau untuk fisik kita banyak lah, lapangan bola, itu kan nggak sebutkan lah. Cuma nanti ada di RAB kalau. Tapi ini fasilitas ya untuk warga di sana ya Bu ya, apalagi untuk anak-anak ya. Iya. Oke. Tadi disampaikan ini ada pelatihan public speaking, kemudian untuk yang e-commerce juga pasti kan butuh menghadirkan orang-orang yang luar biasa nih ya, sebagai narasumber atau yang melatih. Itu berarti khusus menghadirkan orang yang benar-benar bisa berbagi ilmu begitu Bu Om? Iya betul, karena kan
Betul, jadi balik lagi kalau anggaran kita dari dinas itu kayaknya nggak bisa ke sana gitu, nggak Terbatas bisa nih ya. terbatas. Nah akhirnya kita bekerja sama dengan dinas DPMD yang lintasnya dengan desa. Oke. Nah itu di situ diarahin bahwa ada yang untuk perdes yang untuk alokasi DRPPA gitu. Jadi akhirnya DRPPA itu di lokus desa tersebut bisa untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan seperti public speaking, sosialisasi untuk e-commerce gitu, bisa menghadirkan narasumber itu. Gitu. Jadi beberapa pelatihan diberikan. Yang paling antusias dari ibu-ibu di sana bagaimana sih Bu Kadis? Yang kayaknya semuanya Semua antusias, ya. antusias. Semua program yang kita berikan tuh antusias, ya. Ada perempuan penyintas bencana, Oke. ada perempuan yang kepala keluarga. Jadi kita Merata nih ya semuanya. seasonnya di per season gitu loh. Oh, Gitu. begitu. Jadi mereka yang dipilah, ini data terpilah nih. Jadi ibu yang sebagai ini kepala keluarga sendiri nanti hari apa gitu. Oh, ada jadwalnya nih Ya, Bu ya. peka, apa pelatihan peka. Ini menarik ya. Jadi setiap harinya selalu mendapatkan pelatihan yang berbeda-beda ya. Betul. Oh, dukungan anggarannya pasti ya Bu ya. dukungan Lagi-lagi menjadi kendala. Itulah Bagaimana istimewanya. Bu Kadis sendiri nih Bu? Keinginannya pasti semua pengen tercover ya Bu. Ya, pokoknya keinginan kami ya tentunya semua perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa meningkat, baik itu dari segi pendidikan, sosial, ekonomi. Oke, itu goalsnya ya. Iya. Tapi selama menjalankan program ini Bu, ada kendala yang ditemui nggak sih Bu Kadis? Kendalanya yaitu mungkin pertama walaupun itu tidak menjadi yang Hambatan. itu ya anggaran gitu. Oke. Kemudian tentunya kita kadang dengan berbagai program yang lain akhirnya jadi berbagi tugas. Jadi nggak full kita mendampingi dengan DRPPA-nya karena ada program kegiatan yang lain juga. Gitu. Ya kadang kalau kendala yang krusial sih tidak ada karena alhamdulillah dari desanya sendiri mereka Menyambut semangat positif nih ya. semuanya. Oh, oke, itu enaknya gitu ya Bu ya. Yang lain juga pasti desa juga yang lain juga pasti ingin ya Bu. Iya. Tapi tadi ada indikator khususnya ya Bu Om ya. Khususnya semacam perdesnya dibikinnya gitu karena kan itu berhubungan dengan nanti pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Karena di awalnya mungkin kuwu tuh Ibu Kuwu dan Pak Kuwunya mungkin ini dari mana nantinya kemana ini gimana makanya gitu. Terus setelah ada arahan dari kita selalu ngasih sosialisasi, DPMD juga membuka untuk bagaimana penganggarannya ini di slot sebelah mana gitu untuk penganggarannya gitu. Akhirnya mau ya Bu ininya jadi bisa melaksanakan kegiatan yang ada di desa DRPPA gitu. Oke, nggak sulit ya Bu ya. Karena ini juga untuk kebaikan bersama ya Bu Insya untuk Allah keluarga Ibu. karena nawaitunya siap sukseskan DPRPPA. Oke, asik gini ya Bu kalau kuunya juga menyambut ya Bu ya. Semoga tertular yang lainnya juga ya. Kuwu yang perempuan. Nah itu Iya, dia. itu Baik pemirsa, perempuan. kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut ini. Kembali pemirsa Anda bergabung bersama kami di Dialog Khusus masih membicarakan terkait dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bersama dengan DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Oke, selanjutnya saya mau tahu nih Bu ya, bisa dijelaskan nih praktek baik apa saja yang bisa didapatkan dari program unggulan DRPPA ini. Bagaimana Bu? Mungkin Bu ke desa dulu ya. Oke, buku bagaimana Bu? Oke, dari praktik baiknya alhamdulillah kita sudah adanya Perdes, APBDes kan, sudah adanya keorganisasian dengan adanya SKSK, Forum Anak, relawan siapapun ada SK-nya, cuma namanya relawan itu tanpa honor. Oke. Mereka 10 orang ini benar-benar ujung tombaknya DRPPA. Dan saya tidak salah pilih memilih 10 perempuan hebat yang terus turun ke masyarakat lewat posyandu-posyandu, rakor PKK, musrembang, des. Di saat ada event-event pasti spanduk selalu ada di jok motor. Oke. Jadi gitu sosialisasi terus, alhamdulillah sekarang banyak warga yang manja. Dibentak suaminya aja langsung sekretariat Melaporkan. Langsung melaporkan. DRPPA bahwa saya tuh dibentak, bahasanya gitu. Akhirnya kan aman, merasa terlindungi gitu perempuan dan anak di Purbalingga. Jadi saya pun kuunya alhamdulillah karena kemarin terpilihnya karena salah satunya
kuunya harus perempuan. Makanya kita sukses, insya Allah lah Purbayunangun terus selama saya masih di Kuwu, terus dianggarkan untuk di RPPA karena setiap bulan aja sekarang ada posyandu remaja yang ditimbang remaja, yang dicek darah, cek gula remaja, ukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala remaja ya 10 sampai 18 tahun lah. Jadi alhamdulillah udah berjalan, yang tadinya nggak ada jadi ada, benar kata Bu Kadis. Infrastruktur juga tadinya lapangan bola kita nggak punya. Untuk anak-anak nih bagaimana Ya, Ibu Kuwu? Forum anak sangat berterima kasih ke pemerintah desa karena saat itu Gala Desa Kecamatan kita di 8-0 oleh Desa Marikangen. Bu Kuwu, gimana menang? Kita nggak pernah latihan, nggak punya lapangan. Oke siap. Ini saya alih fungsi dari tanah aset desa Bengkok, Kuwu, saya jadikan lapangan 2 hektar. Jadi kita ke Dinas Pertanian, ke DPMD, sampai akhirnya dokumen kajian kecamatan, kajian tingkat kabupaten. Setelah dokumen selesai, tanah dikeringkan, baru kita garap doser silinder. Waktu perjuangan ya Bu Kuwu ya. Perjuangannya. Seperti yang Bu Kadis barangkali nanti ke desa, udah ada lapangan, udah ada pagar. Tahun depan kita bikin jogging track, seperti Rangga Jati Mini gitu loh. Semakin lengkap nih Bu Iya, Kuwu. tahun depannya kita bikin tribun yang sebelah timur kayak Rangga Jati gitu. Insya Allah jadi nanti lapangannya di dalam. Gitu. Oke, memang idealnya begitu ya Bu ya. Semua fasilitas Jadi untuk memang, anak-anak terpenuhi begitu Bu. semuanya yang 10 indikator itu diantaranya ya semuanya ada untuk bagaimana perempuan dan anak ini merasa nyaman, merasa terlindungi. Oke. Jadi dari 10 indikator itu ya diantaranya tadi bagaimana pembiayaan, penganggaran di desa. Desa harus menganggarkan untuk perempuan dan anak. Semuanya adalah perempuan dan anak. Oke, Gitu kan. oke. Tidak ada kasus kekerasan, tidak ada pekerja anak, tidak ada perkawinan anak gitu. Jadi kalaupun minta untuk rekomendasi kan biasanya minta rekomendasi tuh kalau ada anak mau nikah di anak yang di bawah 18 tahun itu sudah tidak akan memberikan lagi desa itu untuk memberikan rekomendasi. Oh, begitu tahapannya, Bu Kuwu. Oh, gitu. KUA gitu. Baik, siap. Oke, tadi kan disampaikan ini kan perempuan-perempuan jadi manja gitu dalam kutip ya Bu ya. Ini terkait ada yang dibentang sedikit saja oleh suaminya ini melaporkan. Lalu bagaimana Bu datanya itu kan dirahasiakan atau bagaimana sih Bu? Atau ada tindak lanjutnya? Bagaimana Bu Om? Sebenarnya kalau semakin banyak wanita atau perempuan yang mengadu itu semakin baik sebenarnya karena kan sudah ada keberanian. Oke. Gitu. Kita juga di sini ada hotline ya, hotline untuk melaporkan di seperti apa dan di mana gitu. Ya sepertinya untuk relawan sapa itu kita memfasilitasi melalui relawan sapa. Tugas-tugasnya itu ya Bu, mobile terus tuh. Bu Kuwu. Mobile. Jadi setiap ada posyandu kita kan 5-6 pos. 7 pos sama 8 pos sama pos bindu lansia. Di saat lansia kita ini juga terus sosial takut lupa gitu. Jadi akhirnya mereka tahu kita nih desa ramah perempuan dan peduli anak lah gitu. Jadi mereka merasa terlindungi, berdaya. Jadinya kenapa harus takut ke suami? Bukannya harus ngelawan suami, bukan. Cuman kan ada yang melindungi gitu. Desanya punya polwan 10 gitu tuh. Iya. Mereka tanpa honor tapi senang aja. Waduh, Iya. ini siaga gitu ya Bu ya? Siaga. Jadi kalau ada yang laporan cepet di sekretariat. Kalau kita ada pelaporan juga silent, udah dijanji nggak boleh keluar. Oke. Kita Rahasiakan ya Bu ya. rahasiakan. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana Ibu? Itu akan kayak diundang juga pihak terkaitnya Bu yang terlibat masalah tersebut atau bagaimana Betul. Bu Kuwu? Kita duduk bersama dengan pasangannya, akhirnya selesai. Kadang selesai, ada yang kemarin ditindaklanjuti Bu sampai ke itu sampai sekarang di LP karena berapa tahun merasa diintimidasi setelah ada di RPPK berani mengungkapkan. Ternyata dari kelas Oke. kelas 1. Ini juga termasuk program ini juga membuat wanita lebih berani lagi ya Bu ya, Iya. bersuara gitu ya. Yang takut tadi diintimidasi itu ya Bu Kadis. Bagaimana Ibu melihatnya kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon ini? Ya, Bu Kadis? jadi relawan Sapa ini berarti setelah ada 10 ya, 10 dari desa Purbawinangun ini sebagai relawan Sapa, yaitu
ibu-ibu yang dilapis sudah komit bahwa mereka sudah menjadi sahabat perempuan dan anak. Sapa itu sahabat perempuan dan anak. Jadi pada saat ada laporan-laporan baik itu menyangkut KDRT, kekerasan perempuan atau pelecehan seksual ataupun kekerasan terhadap anak, ini si 10 relawan Sapa yang ada di Purbawinangun ini sudah langsung bergerak. Tentunya si pelapor ini yang dilindungi ya, tidak akan langsung di blow up, korbannya siapa, pelapornya siapa, tentu dilindungi. Pada saat sudah mendapatkan laporan, tentunya apabila bisa diselesaikan di tingkat desa, ya mungkin Ibu Kuwu akan menyelesaikan. Tetapi kalau tidak bisa, kita lanjut ke P2 TP2A atau bahkan ke Polres. Ini harus ya Bu ya, semua desa di Kabupaten Cirebon harus ikut program ini ya Bu Om ya. Harus ikut nih, indikator-indikatornya harus terpenuhi semua ya Bu Om. Harus terpenuhi. Jadi jangan ada lagi tuh ya tadi kasus-kasus yang bermunculan ya Bu ya. Bermunculan. Oke, ini PR juga dong dari dinas Ibu di bidangnya Ibu, bagaimana Bu Om? Iya, PR dulu, nanti kelanjutan untuk kedepannya mungkin kita mau semuanya menjadi DRPPA 424 desa. Karena dari hal yang kecil, artinya itu kan desa. Desa ramah perempuan peduli anak itu dari desa. Jadi katakan ada 10 relawan Sapa itu sebagai polisi, kata Ibuku, polisinya di desa. Jadi semua yang ada masalah di desa, aduan ataupun pelaporan untuk ada pekerja anak, masih ada pekerja anak, pelaporan untuk kekerasan, itu mengadunya ke relawan Sapa. Jadi mungkin lebih dekat untuk atau lebih bersahabat dengan perempuan dan anak. Jadi tahu bisa curhat juga ya. Bisa curhat juga. Kita juga turun ke sekolah-sekolah. Oh iya. Kalau ajaran baru kita ngabring bareng sekolah. Kita anak-anak dari desa Nistar disambut sama kepala sekolah, dewan guru, kita apel bersama. Sayanya jadi pembina upacara. Jadi sampai ke sekolah-sekolah juga sampai ke memberikan sekolah-sekolah juga puspaga. Jadi untuk bullying kita arahkan. Jangan mau dipegang yang ini gitu tuh. Ini edukasi Jadi, juga ya Bu ya, edukasi untuk juga anak-anak ke anak-anak, ke PAUD, SMP. Kita kan ada SMP, ada Ponpes, ada SD. Semua nih ya untuk Semua. anak-anak juga total ya Bu ya Iya. ini. Oke, Bu, kenapa baru tahun 2022 nih Bu? Kabupaten Cirebon nih Bu. 2022 mulainya. Iya. Sebelum-sebelum mungkin ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya Bu ya. Ya itu tadi untuk pemilihan, persiapannya adalah pemilihan setelah kami mendapatkan dari Kementerian PPA untuk sebagai pilot project, kan di Provinsi Jawa Barat cuma dua, Cirebon sama Indramayu. Wow, beruntung juga Cirebon kita sama nih ya. Indramayu ya, Cirebon sama Indramayu, dan Cirebon 2 desa. Tentunya kami memilih desa yang memang pertama adalah komit kubunya, dan kubunya tuh harus perempuan, Harus gitu, harus perempuan. perempuan. Kemudian kita coba datang dan menyampaikan ke ibu kubunya, ibu kubu antusias menerima, ya kita persiapannya itu lebih ke siap nggak kalau dijadikan desa ramah perempuan dan peduli anak. Oke, ini kendala mungkin Bu kalau misalnya kubunya laki-laki Bu akan mendapatkan kalau berjalannya bagaimana ya yang Bu? 14 desa itu kan ada laki-lakinya ada, juga nggak ya, masalah ada tuh ya, Bu, laki-laki ya? juga, enggak juga sih, enggak. Oke. Karena kan laki-laki itu laki-laki dan perempuan sama, kesetaraan gender gitu. Oke, tapi yang perempuan lebih nyatu gitu ya Bu ya. Hanya mungkin karena sesuai awal dengan ya sebagai program pilot ya. project, jadi kami komunikasinya mungkin lebih nyaman dengan kubu perempuan mungkin gitu. oke. Sebagai pilot project. Ini harapannya berarti ada target dong Ibu dari program ini Bu, sampai semua desa di Kabupaten Cirebon ikut program yang luar biasa ini Bu Om. Betul, itu harus semua ikut program DRPPA. Dan mungkin ininya komitmen dari aku dan ibu kuunya. Ya tentunya dengan kerjasama juga lintas dinas ya dengan DPMD itu. Oke, semoga nanti Semoga semuanya ke depannya tahun depan bisa Bu, kira-kira Bu. Insya Allah 2025. bisa dari 14 nanti Tambah jadi lagi, bertambah terus lagi, ya, Bu, ya? tambah lagi dan Oh, tambah lagi. pokoknya niatnya baik ya Bu ya. Iya, Ini niat. setiap tahunnya pokoknya ada prospek ya, target, target bertambah terus ya. Oke, kita masih akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita terkait dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bersama DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Saat lagi kami akan kembali.
Ya, semakin menarik pemirsa perbincangan kita ya untuk kesempatan kali ini dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya, tadi disampaikan ada 14 desa ya Bu ya yang sudah berkomit menjadi lokus DRPPA. Oke, desa mana sih Bu kalau boleh tahu Bu Om? Sebenarnya awalnya itu dari 2 menjadi 4. Oke. 4 itu ikut komitmen dengan Kementerian PPA waktu itu komit di Indramayu. Launchingnya itu di desa Silendra itu Kecamatan Gegesik, desa Kelangenan itu Kecamatan Kelangenan, desa Ciawi Asi Kecamatan Susukan Lebak, sama desa Kepuh Kecamatan Palimanan itu. Nah setelah itu kita menginisiasi dari 2 jadi 6 itu kita merefleksi dari itu dari 6 lagi di tahun 2023. Terus bertambah nih ya? Terus pertama di 2023 itu 6 lagi gitu. Itu diantaranya itu di desa di desa Cengkuang Kecamatan Palimanan, desa Kreo Kecamatan Kelangenan, desa Bangudua Kecamatan Kelangenan, desa Danawinangun Kecamatan Kelangenan, desa Jemaras Kecamatan Kelangenan, desa Jamblang Kecamatan Jamblang, desa Karangwangi Kecamatan Depok. Oke, semuanya total 14 ya Bu ya? 14. Oke, terus bertambah, jadi tahun berikutnya ini akan semakin bertambah lagi Bertambah ya? lagi. Oke, tergantung tadi kuunya Bu ya? Iya. Kemauannya Komitmen itu. dari Ada kesulitan nggak sih Bu koordinasi dengan para kuku nih? Punten bagaimana Ibu? Kalau koordinasi dengan kubu mungkin lebih ke BPMPD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hanya gini, kita pernah ada dari provinsi itu ada kegiatan terkait dengan DRPPA juga. Itu menghadirkan juga dari DPMPD. Nah, ternyata di DMPD itu sudah menyampaikan juga dari provinsi bahwa semua desa itu harus DRPPA, harus Desa Ramah Perempuan dan Anak. Jadi saya sih yakin, optimis 2025 insya Allah semua kepala desanya akan menganggarkan untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi butuh komitmen bersama nih ya? Ini adalah menyangkut pemberdayaan perempuannya, pemberdayaan perempuannya dan perlindungan anaknya. Karena apa? Karena ini kan nanti akan terlihat, bagaimana indeks pembangunan gendernya, bagaimana indeks pemberdayaan gendernya Kabupaten Cirebon. Dan ternyata Mbak Novi, indeks pemberdayaan gender Kabupaten Cirebon itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada, mohon maaf, di tetangga-tetangga kita kayak kita lebih unggul ya Bu? Majalengka, Indramayu, kabupaten ya, Majalengka, Indramayu, Kuningan. Jadi jangan disamakan dengan kota. Kalau kota makan sedikit, jadi pasti lebih tinggi. Kita indeks pemberdayaan gendernya itu udah 74, gitulah. Jadi lebih tinggi dibandingkan dari tiga kabupaten Majalengka, Indramayu, dan Kuningan, dan lebih tinggi alhamdulillah dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi sendiri baru 71. Jadi makin meningkat IDG-nya, makin meningkat bahwa perempuan itu sudah ikut berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politiknya. Kita luar biasa unggul nih ya. Alhamdulillah. Sampai lebih keren dari dari Jawa Barat ya Bu? Iya, lebih tinggi 2,55%. Ini kerja keras juga dari semua pihak ya Bu ya, yang ikut mensukseskan program ini, dari ibuku juga yang ikut aktif ya Bu. Oke, ada lagi nggak sih Bu yang kira-kira yang kayak belum nih, kayaknya lebih maksimal lagi apa nih Buku Tuti? Mungkin penyempurnaan aja, kayak lapangan kita seperti, saya mimpinya seperti Rangga Jati, Rangga Muluk-Muluk lah. Seperti itu, jadi nanti yang anak-anak Purbawinangun yang ingin menjadi TNI Polri nggak usah latihan di Rangga Jati. Silakan jogging track ada di Purbawinangun. Gitu, nanti bisa untuk upacara 17-an. Manfaatkan yang ada ya Bu? Manfaatkan yang ada, jadi sekarang aja olahraga SD Ponpes di lapangan kita, jadi bener-bener anak tuh ramah main bola, olahraga sekolah dasar, jadi nggak di jalanan gitu tuh, nggak di halaman sekolah, kalau ada tamu minggir gitu ya. Lebih aman jadi, ya Buku? Iya, aman di lapangan. Itu juga baik untuk bisa meningkatkan atau memunculkan bibit atlet baru ya? Betul. Ini nanti ada Kuwukap nih, tanggal 9 November acara Hajat Bumi, saya tanggal 9-nya Kuwukap, terdiri dari 12 peserta tim dari berbagai desa.
Tanggal 10-nya senam berhadiah. Oh, jadi Tanggal banyak nih 9-nya kegiatan-kegiatan yang Bu yang melibatkan masyarakat Bener. nih ya. Jadi benar-benar Karena sudah ada di desanya Ibu nih ya fasilitasnya. Oke, targetnya apa sih dari program ini sendiri? Ini dari Bu Om, bagaimana Bu Om? Target DRPPA. Targetnya mungkin untuk membentuk kembali, membentuk kembali dan komitmen untuk para ibu kubu dan pak kubunya untuk komit untuk bisa terbentuknya desa DRPPA itu untuk lebih banyak lagi, bahkan bisa ke 424 desa dengan waktu yang tidak begitu lama mungkin. Optimis dong Bu. Optimis. Harus ya Bu Harus, ya. siap. kan ada harus jargon siap. DRPPA. Apa itu Bu? Perempuan berdaya, anak terlindungi. Oh, Indonesia iya. maju. Indonesia maju. Mantap sekali ya. Ini memotivasi semuanya Bu ya. Betul. Oke, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini Bu Kadis, apa yang ingin disimpulkan Bu dari program yang sangat luar biasa DRPPA ini? Ya, tentunya untuk para perempuan jangan merasa rendah diri. Perempuan sama dengan laki-laki, baik itu untuk di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun di sosial dan politik. Para perempuan jangan hanya menjadi objek, tetapi juga harus menjadi subjek dan mengisi pembangunan supaya pembangunan di Kabupaten Cirebon tentunya maju. Seperti yang tadi slogannya adalah perempuan berdaya, anak terlindungi, Cirebon maju, Indonesia maju. Luar biasa. Yuk kita wujudkan semuanya Bu ya. Kita dukung program-program yang baik apalagi untuk warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak loh Ibu Kuwu sudah hadir di sini Bu, berbagi informasi. Semoga nanti memotivasi yang lainnya Bu ya. Hayu ikut DRPPA ya Bu. Mudah-mudahan ya, semangat lagi. Bu Om juga terima kasih Bu Om sudah hadir. Bu Kadis terima kasih Bu. Masih ada informasi lainnya Bu ya, program-program dari dinas ya Bu ya? Masih ada. Masih terkait banyak ya Bu. dengan Kita perlindungan simpan perempuan dulu. dan anak. Oke deh, kita akan ketemu lagi pemirsa ya dengan program lainnya di dari DPPK BP3 Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus akhiri untuk tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan desa ramah perempuan dan peduli anak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.